Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Kurang semangat. Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Baik, terima kasih kepada adik-adik sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di sini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik berkaitan lubang gigi atau karies gigi. Nah, sebelum itu kakak akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Rosana Mian. Adik-adik bisa panggil kakak, yaitu kakak Mian. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Unpad. Jadi di sini kakak akan menjelaskan yang berkaitan lubang gigi. Siapa yang di sini pernah mengalami lubang gigi atau sudah ada gigi lubang di sini? Ada. Oke. Kira-kira dari teman adik-adik semua, kira-kira kenapa bisa terjadi gigi berlubang? Karena jarang gosok gigi. Oke, jarang gosok gigi, apa lagi? Oke, pintar. Baik, di sini saya akan kakak akan melanjutkan penjelasan materi. Nah, kalau jawaban dari adik-adik semua tadi itu benar semua. Oke, pengertian dari gigi berlubang ini yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lapisan email yang bisa meluas sampai ke bagian saraf gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri yang ada di mulut. Jadi ini gigi berlubang itu kerusakan jaringan email yaitu lapisan luar gigi. Nah, kalau kenapa bisa lapisan email ini bisa rusak? Karena apa? Sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman setiap hari. Sisa makanan seperti apa? Makanan yang merusak kesehatan gigi. Mungkin ada yang tahu? Coklat, permen, apa lagi? Es krim. Nah, pasti di sini ada sering makanan permen dan coklat itu. Lebih baik adik-adik nanti kalau misalnya pergi ke rumah atau pulang dari sini, jangan makan permen coklat. Bukan untuk jangan ya, maksudnya kita harus mengurangi itu makan permen dan coklat. Oke. Jadi itu tadi lubang gigi ini disebabkan oleh aktivitas bakteri yang ada di dalam rongga mulut teman-teman. Nah, sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman itu setiap hari, jika tidak dibersihkan, maka bakteri akan bekerja. Karena sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman itu tadi melekat pada permukaan gigi. Nah, lama-kelamaan, jika teman-teman tidak membersihkannya, maka bakteri yang ada dalam rongga mulut akan bekerja. Dan dia akan membuat rumah sendiri di situ. Rumah sendirinya seperti apa tadi? Gigi lubang, dia akan membuat rumah sendiri. Oke, penyebab dari gigi berlubang ini tadi apa yang disebutkan Ari tadi? Manis dan lengket. Oke, apa lagi? Malas menyikat gigi, pintar. Oke, apa lagi? Posisi gigi yang tidak teratur. Oke, semua jawaban dari adik-adik semua benar. Oke, yang pertama tadi penjelasan dari adik tadi mengonsumsi makanan yang manis dan lengket. Nah, makanan yang manis dan lengket ini tadi kalau misalnya teman-teman adik-adik tidak membersihkannya, maka sisa makanan itu akan melekat terus pada permukaan gigi. Nah, sisa-sisa makanan itu akan melekat terus, maka bakteri akan datang untuk mengolah sisa-sisa makanan itu dan dia akan membuat rumah sendiri tadi, yaitu yang disebut lubang gigi. Oke, yang kedua, malas menyikat gigi. Nah, malas menyikat gigi ini tadi kan teman-teman mengonsumsi makanan. Kalau pasti kan teman-teman makan. Kalau setelah makan pasti otomatis tidak langsung menyikat gigi atau apa. Nah, itu tadi kalau misalnya malas menyikat gigi, saya tanya dulu kepada adik semua. Kalau di sini ada itu menyikat gigi berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Itu kapan kakak? Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Pintar. Nah, kita harus menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Itu supaya apa? Kenapa kita harus menyikat gigi pagi setelah makan dan malam sebelum tidur? Oke, biar jadi bersih, pintar. Apa lagi? Nah,
mulut kita. Nah, kenapa kita menyikat gigi pada pagi hari? Itu karena apa? Karena kalau misalnya kalau setelah makan kan teman-teman, kalau misalnya pada makan pagi kita harus menyikat gigi. Nah, setelah itu kan teman-teman pasti akan beraktivitas gitu. Nah, kalau misalnya menyikat gigi ya siang, kita harus tidak boleh harus menyikat gigi siang, kita harus berkumpul-kumpul. Karena kita harus sesuai prosedur, kita harus menyikat gigi 2 kali sehari. Kalau kita menyikat giginya terus-menerus, maka giginya teman-teman itu bisa menipis. Itu akan membuat giginya teman-teman bisa keropos. Oke, yang berikut, yang malam hari tadi, kenapa kita harus menyikat gigi pada malam hari? Itu karena malam hari itu, kalau misalnya teman-teman menyikat gigi sebelum makan, nah sisa makan itu akan melekat terus pada permukaannya gigi teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman tidur, bakteri akan bekerja pada saat itu. Nah, dia akan mengolah semua sisa-sisa makanan itu, nah akan menjadi dia mengikis terus karena sisa makanan tadi melekat pada permukaan gigi. Nah, dia akan mengikis permukaan gigi dan terjadilah lubang gigi. Yang ketiga, posisi gigi yang tidak teratur. Nah, posisi gigi yang tidak teratur ini, jika adik-adik kalau misalnya menyikat gigi posisi gigi yang tidak teratur, maka makanan yang dikonsumsi teman-teman adik-adik itu akan tersangkut di itu posisi giginya itu yang tidak teratur seperti yang ada pada gambar. Ini giginya tidak teratur. Nah, kalau misalnya posisi giginya seperti ini, kalau misalnya dia makan, dia akan sisa makan itu akan tersangkut di sini. Walaupun dia menyikat gigi, pasti tidak bisa terjangkau semua oleh sikat gigi. Nah, kita harus menggunakan benang gigi. Atau kalau misalnya lama-kelamaan, kalau misalnya sisa makanan ini dari makanan yang dimakan oleh teman-teman itu maka tersangkut di sini, maka akan kembali juga bisa menyebabkan karang gigi. Oke, proses terjadi yang berikut yaitu proses terjadinya karies atau lubang gigi. Pada mulanya berawal dari sisa-sisa makanan yang dimakan oleh adik-adik. Nah, kalau misalnya adik-adik makan, dia bakteri kalau misalnya adik-adik tidak membersihkan sisa makanan itu, zat bersama zat asam yang ada di dalam rongga mulut dengan bakteri sehingga dia mengolah sisa makanan itu dan lama-kelamaan terjadinya lubang gigi. Yang berikut akibat lanjut dari lubang gigi ini, yang pertama sakit gigi. Nah, sudah kalau misalnya teman-teman adik-adik tidak menjadi tadi akan terjadi lubang gigi ini, maka terjadilah sakit gigi. Nah, sakit gigi ini kalau sudah kena saraf, otomatis giginya adik itu sakit karena dia sudah kena saraf. Tentu saja kalau misalnya kena tangan atau sudah kena yang kedua yaitu gusi bengkak. Nah, kalau misalnya tadi kalau sudah kena saraf, berarti kalau sudah kena saraf ini otomatis gusi kita bisa bengkak karena kita giginya pasti sakit terus menerus. Nah, tambah lagi kalau misalnya makanan yang dimakan oleh teman-teman masuk ke dalam lubang gigi itu, maka dia akan menumpuk terus. Nah, gusinya bisa membengkak. Nah, gusi bengkak ini ada nanah di dalamnya. Yang berikut yaitu bau mulut. Bau mulut ini kalau misalnya tadi ada nanah di dalam gusi itu tadi, nah pasti otomatis gusinya itu nanahnya itu bau. Nah, itu kalau misalnya teman-teman mendekat kepada adik-adik, kalau misalnya dekat dengan teman-teman yang lain, pasti merasa bau ya kalau misalnya mencium aroma baunya dalam tubuh teman-teman. Yang berikut yaitu gigi goyang. Kalau gigi goyang ini karena apa? Kalau misalnya gusinya adik-adik tadi sudah ada nanah di dalamnya, otomatis dia tidak menopang kuat pada gigi. Nah, tambah lagi kalau misalnya akibat selanjutnya kerusakan tulang gigi. Nah, tulang gigi ini dia menopang kuat pada gigi. Nah, kalau misalnya kedua-duanya rusak, kalau misalnya gusi dengan ini tulang gigi rusak, otomatis dia tidak menopang kuat pada gigi. Nah, lama-kelamaan giginya akan goyang. Nah, akibat lanjut juga yaitu gigi bisa tanggal. Tanggal ini terjadinya pasti kalau misalnya gigi tanggalnya bagian depan otomatis estetik jelek. Nah, pasti kalau misalnya teman-teman ada dengan teman yang lain pasti malu lah kalau misalnya tetangga terlalu besar, pasti adik-adik itu tutup bagian depan ini untuk menutup gigi berlubang di depan.
berlubang. Mungkin dari ada di semua, siapa yang tahu ya cara pencegahan dari berlubang? Rajin menggosok gigi. Rajin gosok gigi, pintar. Apa lagi? Mengonsumsi makanan yang berserat. Oke, makanan berseratnya seperti apa? Buah-buahan, sayur-sayuran. Oke, pintar. Sayur-sayuran seperti kol. Pasti di sini pasti teman adik-adik tidak apa makanan sayur-sayuran. Pasti sering makan goreng-gorengan. Iya. Harus dalam satu hari itu harus ada makan sayur-sayuran supaya pencegahan dari gigi berlubang. Yang berikut yaitu kurangi makanan manis dan lengket. Seperti apa makanan manis tadi? Permen, coklat. Nah, kita harus mengurangi makanan itu supaya tidak terjadinya gigi berlubang. Yang berikut yaitu menyikat gigi 2 kali sehari seperti yang dikatakan adik itu tadi. Dia menyikat gigi 2 kali sehari. Dia gigi 2 kali sehari ini pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Yang berikut mengontrol kesehatan gigi ke dokter gigi yaitu untuk anak-anak yaitu 3 bulan sekali. Nah, adik-adik itu harus mengontrol kesehatan gigi ke dokter supaya apa? Adik-adik bisa mengetahui yang ada di dalam program mulut adik-adik semua. Mungkin itu saja penjelasan dari kakak hari ini. Ada pertanyaan dari adik-adik? Ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kakak tadi. Baik, di sini kakak akan pesan kepada adik-adik bahwa sampai di rumah ini harus rajin menyikat gigi, yaitu konsumsi makanan berserat tadi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan jangan lupa mengontrol kesehatan gigi ke dokter gigi 3 bulan sekali. Oke, mungkin itu saja pesan dari kakak atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Siang, Kak.